Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Meskipun Qin Fei Jian mengagumi keberanian Lin Tian, dia juga tahu bahwa jika dia melakukan hal ini, dia pasti melanggar aturan Istana Salju Hantu. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa memimpin Lin Tian maju. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di kaki sebuah gunung salju, dan Qin Fei Jian berkata, "Ini adalah gunung salju pertama di Istana Salju Hantu kami." "Memangnya sulit? Masih banyak lagi?" tanya Lin Tian. "Butuh waktu 4 atau 5 jam untuk mencapai Istana Salju Hantu yang sebenarnya, dan setiap setengah jam perjalanan akan ada satu gunung. Jadi totalnya ada 8 gunung, yang disebut 8 gunung salju hantu." 8 gunung salju hantu? Lin Tian tidak tahu apa fungsi dari gunung-gunung salju ini. Lalu Qin Fei Jian menjelaskan, "Benar, setiap gunung memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, jadi saat kau masuk ke dalam, kekuatan jiwamu akan sangat melemah, dan rohnya akan diserap oleh gunung salju ini hingga mati. Kecuali kau mempelajari metode jiwa khusus dari Istana Salju Hantu, kau akan terpengaruh." Mendengar penjelasan itu, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Kelihatannya tidak sehebat itu." "Masih bilang tidak berlebihan?" Qin Fei Jian tidak mengerti dan bertanya, sedangkan Lin Tian hanya tersenyum. "Apa? Menurutmu ini berlebihan?" "Omong kosong. Gunung pertama ini saja bisa membuat banyak orang tidak bisa melewati." Namun Lin Tian dengan percaya diri tersenyum, "Biar kulihat sendiri." Setelah itu, Lin Tian berjalan masuk ke gunung. Dan benar saja, kekuatan jiwanya terpengaruh. Ada tarikan kuat dari dalam gunung yang menyerap roh Lin Tian hingga dia tidak bisa bergerak. Qin Fei Jian hanya bisa berkata, "Sekarang aku tidak bisa membantumu." Begitu suara itu jatuh, seorang wanita muncul di gunung dan berkata dengan senyum, "Aku bilang, Kakak Qin, kenapa kau membawa orang luar ke sini?" Kemudian seorang wanita muncul dari gunung salju dan menatap Qin Fei Jian dengan senyuman menggoda. Saat Qin Fei Jian melihat wanita itu, bulu kuduknya langsung merinding. "Kakak senior Sa, bisakah kau tidak menatapku seperti itu setiap kali bicara? Siapa suruh kamu pria paling tampan di Istana Salju Hantu?" Wanita itu tersenyum, dan Qin Fei Jian buru-buru bersembunyi di belakang Lin Tian. Jelas dia enggan berurusan dengannya. Namun wanita itu berkata, "Adik junior Qin, apa aku sebegitu menyeramkan? Kalau tidak menyeramkan, kenapa semua orang memanggilmu hantu Tian Luo dan wanita iblis? Aku mana bisa dibandingkan dengan hantu Tian Luo dan wanita iblis?" Wanita itu tertawa mengejek diri sendiri, dan Lin Tian ikut tersenyum. Memang tak bisa dibandingkan. Wanita itu boleh saja mengejek dirinya sendiri, tapi saat Lin Tian berkata begitu, dia jadi tidak senang. "Apa yang kamu tahu, bocah?" Katanya, hantu Tian Luo dan wanita iblis adalah wanita tercantik di dunia roh dan dewa. Dan sangat memikat, siapapun pria yang dipandang olehnya pasti akan tertarik. Maka orang-orang yang pernah melihatnya entah mati atau menghilang, hanya menyisakan legenda. "Heh, tampaknya kau tahu banyak, bocah." Wanita itu tertawa, dan Lin Tian berkata, "Jadi, kau jelas tidak sebanding dengannya. Kau tahu siapa aku, bocah?" Wanita itu makin tidak senang karena Lin Tian terus membandingkannya. Tapi Qin Fei Jian segera berkata, "Jangan bikin dia marah. Dia itu terkenal sulit didekati, dan tekniknya bisa membuat orang mati rasa." Lin Tian tidak peduli dan hanya tersenyum. Ketika dia tidak bicara, wanita itu melanjutkan, "Aku ini wanita tercantik di Istana Salju Hantu. Namaku Safi. Aku tidak peduli siapa namamu, tapi kalau kau bilang kau wanita tercantik, itu pasti tidak benar. Bocah, kau mau menantangku?" "Bukan menantang, aku hanya tahu siapa wanita tercantik sebenarnya." "Lucu. Wanita tercantik di sini itu aku." Safi sangat narsis, lalu Lin Tian mengeluarkan gambar Tian Luo. "Bukankah dia lebih cantik darimu?" Melihat wajah Tian Luo yang murni, Safi langsung tidak terima, "Dia bukan orang kami. Tapi dia ada di sini bersamamu, hanya saja kau tidak tahu." Lin Tian menyeringai, dan Safi berkata, "Aku tidak peduli dia di mana. Yang jelas, kau tak bisa keluar dari gunungku. Kau pikir gunung ini bisa menahanku?" "Tentu saja bisa." Safi penuh percaya diri, tapi Lin Tian menertawakannya, "Kau terlalu sombong." "Maksudmu apa?"
Tanya Safi. Maksudku sederhana. Lin Tian tiba-tiba bisa bergerak dan melompat ke atas, menatap Safi dari atas. Melihat itu, Qin Feijian terkejut, kenapa kau baik-baik saja? Safi juga heran, bagaimana bisa? Namun Lin Tian hanya tersenyum padanya. Gimana? Takut? Tapi Safi berkata, itu hanya menunjukkan kau tidak takut dengan kekuatan pengikat gunung ini. Tapi kau tetap akan mati melawan seranganku. Oh, kau orang kuat setengah langkah ke tingkat dewa? Perkataan meremehkan Lin Tian membuat Safi makin marah. Kau bukan hanya menghina kecantikanku, tapi juga kekuatanku? Kekuatanku seperti kecantikanmu, hanya pajangan. Lin Tian menyeringai, membuat Safi murka, lalu memunculkan ilusi-ilusi memikat dan tawa menggoda untuk mengacaukan pikiran Lin Tian. Qin Feijian panik, habis sudah. Senior bahkan setengah langkah penguasa pun tak bisa melawannya. Safi menyeringai, berani-beraninya mengejekku? Rasakan kekuatanku. Tapi kau pikir itu akan berguna bagiku? Kata-kata Lin Tian yang tetap sadar membuat Safi tercengang. Kau bisa tetap sadar? Lin Tian tersenyum, apa kau selalu sesombong ini? Apa maksudmu? Kau mungkin bisa mengalahkan orang biasa, tapi padaku, tak mempan. Lin Tian tersenyum, dan memang serangannya tak mempan. Safi pun mencoba jurus-jurus lain, tapi semua tak berdampak pada Lin Tian. Qin Feijian ternganga melihat itu, astaga, dia luar biasa. Kau, tunggu saja. Aku akan cari cara untuk membunuhmu, kata Safi marah dan langsung kabur. Jangan pergi, wanita jelek, sindir Lin Tian. Ucapan Lin Tian membuat Safi makin murka, tapi dia pergi karena ingin mencari cara untuk mengalahkan Lin Tian. Lin Tian menghela napas, padahal aku hanya ingin memancing dia agar bantu cari orang yang kucari. Tapi dia malah terlalu gampang tersinggung. Itu bukan pancingan, itu namanya nyerang langsung, ujar Qin Feijian kesal. Lin Tian bingung, apa aku menyerangnya? Kau bilang kekuatan dan kecantikannya cuma pajangan, tentu saja itu serangan. Qin Feijian mengeluh. Lin Tian berkedip dan berkata, apa yang aku katakan itu kenyataan. Apa ada yang salah? Itu memang kenyataan, tapi tetap saja. Qin Feijian tampak canggung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kenapa? Kamu pikir aku takut padanya? Kamu tidak tahu sesuatu tentang dia. Dia itu narsis, dan sangat membenci jika ada orang yang lebih cantik darinya, apalagi kalau ada yang bilang dia lebih jelek dari orang lain. Akibatnya bisa sangat serius. Serius? Aku malah lihat dia kabur, balas Lin Tian santai. Masih ada 7 gunung lagi di depan. Dia pasti akan cari cara buat balas dendam. Qin Feijian tampak gemetar saat membayangkan kemungkinan serangan dari Safi. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, oke, jangan nakut-nakutin aku. Ayo lanjutkan perjalanannya. Siap. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Safi sudah sampai di gunung kedua secepat mungkin, dan di sana dia melihat seorang murid duduk di pintu gerbang. Dengar aku, kamu. Kakak senior Sa, ada yang bisa kubantu? Murid itu terkejut melihat Safi, dan Safi berkata dingin, apa keistimewaan gunung kedua ini? Keistimewaan? Di dalam gunung ini ada formasi, dan dalam formasi itu bisa dilepaskan suara yang sangat kuat. Suara kuat? Safi penasaran, dan murid itu menjelaskan, itu adalah kutukan suara jiwa hantu milik 8 tetua kita. Saat dilepaskan, semangat siapapun akan menderita sampai pingsan. Kutukan suara jiwa hantu? Mata Safi langsung bersinar. Setelah penjelasan murid itu, Safi pun berkata bersemangat, kalau begitu, kamu harus kendalikan formasinya untukku kali ini. Kakak senior Sa, bukankah ini melanggar aturan? Bukankah kamu seharusnya bisa menghadapi penyusup itu sendiri? Kalau aku bisa atasi di gunung pertama, untuk apa aku lari ke sini? Bisa gak kamu diam? Kata Safi dingin, dan murid itu langsung takut. Tenang saja, kakak senior Safi. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Akan kuhabisi dia. Bagus. Safi mengangguk puas dan menunggu di sana dengan tenang. Tak lama kemudian, Lin Tian dan Qin Feijian datang, dan Qin Feijian pun menjelaskan, gunung kedua ini katanya punya formasi suara, yaitu kutukan suara jiwa hantu dari 8 tetua kita. Kalau terkena, yang ringan bisa pingsan, yang berat bisa langsung hancur jiwanya. Oh, suaranya menyakitkan? Iya, sangat kuat. Bisa menghancurkan jiwa, jawab Qin Feijian dengan nada takut, khawatir para pengendali formasi menganggapnya sebagai musuh.
Tapi Lin Tian tetap tenang dan terus melangkah, sampai terdengar tawa Safi dari dalam formasi. Anak bodoh, bagus juga. Akhirnya sampai ke gunung kedua. Aku kira kamu kabur, ternyata kamu sampai duluan. Lin Tian tersenyum, dan senyum Safi langsung menghilang. Lalu berkata marah, jangan sombong dulu, bocah. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Aku juga ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu di istana salju hantu ini. Lin Tian sengaja memancingnya. Safi langsung berkata pada murid yang duduk di dekatnya, cepat, hancurkan dia. Baik, kakak senior. Murid itu langsung mengaktifkan formasi, dan suara kuat langsung menyerang Lin Tian. Qin Fei Jian di sisi lain melihat semangat Lin Tian seperti berubah dan akan hancur, tapi Lin Tian tetap tenang. Safi heran, kenapa dia masih baik-baik saja? Mungkin kekuatannya belum cukup, kata murid itu dalam formasi, tapi Safi marah, tambah kekuatannya. Baik. Murid itu segera menambah kekuatannya, dan ruang di sekitar Lin Tian mulai bergetar hebat seolah akan pecah. Qin Fei Jian merasa ruang itu terdistorsi dan mundur ketakutan. Tapi Lin Tian malah tersenyum aneh, terlalu lemah. Biar aku yang ajari. Selesai bicara, Lin Tian langsung mengeluarkan kecapi dan melawan suara itu dengan suaranya sendiri. Murid pengendali formasi langsung menjerit dan berkata, kakak senior, aku nggak sanggup lagi. Aku pergi. Setelah itu, murid itu kabur, dan Safi langsung marah, dasar sampah. Saat itu, bayangan sihir Lin Tian langsung mengelilingi Safi, dan Safi mendengus, apa maksudmu? Mau menangkapku dengan bayangan? Sebenarnya bayanganku ini nggak lemah. Lin Tian mengejek. Safi mencibir, bayangan tetap saja bayangan. Tapi saat dia menyerang bayangan itu, meski berhasil menghancurkannya satu persatu, banyak bayangan baru muncul lagi, tak kunjung habis. Lin Tian tersenyum, gimana? Kaget? Safi bingung, kenapa? Apa kenapa? Kenapa bayangannya nggak habis-habis? Itu karena tidak bisa dihancurkan, kecuali kamu bisa menghancurkan kehormatanku sendiri. Lin Tian dan bayangannya tertawa bersama. Qin Fei Jian yang melihat semua itu sampai bengong, dan Safi menatap Lin Tian seperti sedang melihat monster. Jangan sombong dulu, bocah. Jangan pikir kamu tak terkalahkan. Kenapa? Masih ada jurus lain? Lin Tian mengejek, dan Safi mendengus, tunggu saja kejutan di gunung ketiga. Setelah itu, Safi menghilang. Lin Tian heran, tadi dia pakai jurus apa? Itu jurus menghilang milik istana salju hantu kami. Mirip dengan jurus pelarian roh, tapi lebih tinggi levelnya. Bisa pindah ke tempat tertentu. Pindah ke tempat tertentu? Iya, kemungkinan besar dia sekarang ada di gunung ketiga, jelas Qin Fei Jian. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, jelaskan padaku. Apa sebenarnya jurus pelarian roh itu? Qin Fei Jian tampak canggung, jadi begini. Teruskan. Jurus pelarian roh itu kemampuan memindahkan roh secara instan, tapi cuma bisa dipakai beberapa kali sehari. Setiap kali dipakai, tubuh akan melemah, jadi gak cocok dipakai dalam pertarungan. Tapi bisa pergi ke tempat yang ditentukan. Jadi itu jurus pelarian roh yang sering dibicarakan. Lin Tian pernah dengar, tapi baru kali ini melihatnya langsung. Qin Fei Jian menjelaskan lebih lanjut, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin jauh jarak perpindahannya. Kakak seniorku itu mungkin sudah sampai tingkat ketiga. Apa saja tingkatan jurus pelarian roh ini? Ada 10 tingkatan, tapi belum ada yang pernah melihat tingkatan ke-10. Katanya bisa menempuh jarak lintas dunia roh dan dunia hantu. Lin Tian terkejut, sejauh itu? Itu sih cuma legenda, belum ada yang membuktikannya, jawab Qin Fei Jian. Lin Tian tersenyum dan bertanya, kamu bisa? Aku? Paling bisa ke tahap 1, jaraknya maksimal 100 li, jawab Qin Fei Jian dengan malu. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, ajari aku cara berlatihnya. Kamu mau berlatih? Kenapa? Ada masalah? Qin Fei Jian menjawab canggung, jurus pelarian roh ini cuma bisa dipahami di tempat khusus milik istana salju hantu kami. Kalau di luar, gak mungkin bisa dipelajari. Ketika Lin Tian mendengarnya, ia bertanya, pengaruh seperti apa yang bisa menghentikan telepati ini? Menghentikan? Ya, misalnya, dalam kondisi seperti apa, transmisi itu akan berhenti. Lin Tian belum mempelajari metode jiwa, jadi dia belum tahu kelemahannya, dan hanya bisa bertanya pada Qin Fei Jian. Qin Fei Jian menjawab dengan ragu, isolasi ruang. Isolasi ruang? Ya, selama ruangnya tidak stabil atau sangat kuat, itu bisa menghalangi soul instan. Jelas Qin Fei Jian. Lin Tian mengangguk sambil tersenyum, ayo pergi ke gunung ketiga.
Qin Feijian tahu bahwa Lin Tian tidak akan menyerah begitu saja, jadi ia pun mengikuti Lin Tian dengan patuh dan pergi dari tempat itu. Di gunung ketiga, Safi berkata dengan murung, untungnya telepatiku bisa memindahkanku ke gunung lain. Kakak senior Sa, kenapa kau kesini? Saat itu, seorang pria aneh dalam formasi bertanya sambil tersenyum. Safi meliriknya sinis, hari ini aku bertemu orang yang sulit dihadapi. Orang sulit? Ya, seseorang dari Rana Emas menyusup ke istana salju hantu kita. Apa? Kau bahkan tidak bisa mengalahkannya? Pria itu tersenyum, dan Safi menatap tajam. Cuan, kalau kau bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu keuntungan. Keuntungan? Cuan langsung antusias, dan Safi berkata, ya, keuntungan. Setelah mendengarnya, Cuan langsung senang, kakak senior Sa, keuntungan apa? Kan kau selalu menginginkan pil dari guruku? Tangkap dia, dan aku akan memberimu satu. Begitu mendengarnya, Cuan langsung berkata dengan gembira, kakak senior Sa, tenang saja. Aku pasti akan menangkap anak itu. Bagus. Safi tampak lebih senang, dan Cuan mulai bersiap. Sementara itu, Safi memperingatkan, anak itu punya pertahanan yang sangat tinggi, kamu harus cari cara untuk menghancurkannya. Seberapa kuat? 8 tetua melepaskan suara aneh itu, tapi dia bisa menahannya dan tetap tidak apa-apa. Safi menjelaskan satu persatu. Saat Cuan mendengarnya, dia ragu, benarkah sekuat itu? Ya, jadi kau harus hati-hati, kata Safi. Cuan pun berpikir dan tersenyum, aku punya cara. Cara apa? Aku kan sedang meneliti para iblis akhir-akhir ini. Sekarang, aku tahu cara memancing iblis untuk menyerang orang. Iblis? Maksudmu roh jahat? Tanya Safi penasaran. Cuan menjawab pelan, ya, di bawah kendaliku, roh-roh itu pasti akan membuat anak itu menderita. Itu bagus. Safi menatap penuh harap, dan Cuan terus bersiap. Semakin banyak roh jahat bermunculan di dalam formasi, beberapa di antaranya sangat kuat. Lalu roh-roh itu bersembunyi satu persatu seolah menunggu sesuatu. Safi bersemangat, kali ini, aku ingin lihat, seberapa sombong kamu. Beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba di gunung ketiga. Tapi dia tidak langsung masuk, melainkan melepaskan banyak bayangan hantu dan membiarkannya berkeliaran di sekitar gunung. Apa yang kau lakukan? Tanya Qin Feijian penasaran. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku ingin membuat isolasi ruang agar dia nanti tidak bisa kabur. Isolasi ruang? Ya, ruang kecil yang terisolasi. Meski tidak kuat, tapi cukup untuk menghancurkan stabilitas ruang dan mencegah transmisi, jelas Lin Tian. Qin Feijian ragu, itu cukup sulit. Kesulitannya ada, tapi kamu bisa bantu dengan formasi di gunung ini, kata Lin Tian percaya diri. Formasi? Qin Feijian tampak bingung, sedangkan Lin Tian hanya menunggu sebentar sebelum masuk ke dalam formasi. Di dalam, Safi mengejek, akhirnya kau datang juga. Aku memang datang, tapi aku tidak yakin kau tidak akan kabur, kata Lin Tian sambil tersenyum. Safi mencibir, kabur? Tentu tidak. Kali ini kau akan tertangkap olehku. Oh, cuma kamu? Tentu saja, aku dibantu oleh adik seperguruanku, kata Safi, lalu memperkenalkan Cuan. Cuan membawa banyak alat hantu aneh, termasuk lonceng dan jimat aneh. Qin Feijian memperingatkan Lin Tian, ini Cuan, pengendali roh kami. Pengendali roh? Ya, dia belajar mengendalikan makhluk jiwa, dan ilmunya diturunkan langsung dari tetua ketiga. Mendengarnya, Lin Tian tertawa, aku tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan jiwanya sendiri. Anak ini, apa kau meragukanku? Kata Cuan dengan marah. Seharusnya begitu, bukan? Lin Tian tersenyum padanya. Baiklah kau. Akan kutunjukkan betapa menakutkannya aku nanti. Setelah itu, Cuan mengaktifkan semua alatnya. Dalam formasi, muncul banyak iblis misterius yang terlihat sangat kuat. Qin Feijian terkejut, itu semua iblis bintang 5. Safi pun bangga, lihat itu? Iblis bintang 5. Cukup untuk mengalahkanmu. Lin Tian tersenyum tipis. Kupikir akan lebih kuat. Ternyata cuma bintang 5. Apa maksudmu hanya bintang 5? Cuan kesal melihat Lin Tian begitu sombong.
Aku juga punya satu, jauh lebih hebat dari punyamu, kata Lin Tian sambil tersenyum licik. Chuan tidak percaya, tidak mungkin, kau hanya menakut-nakuti aku. Apa aku menakut-nakuti? Lin Tian tertawa, dan Chuan menjawab, ya, kau tidak menakutiku. Baiklah, kita lihat saja. Setelah itu, Lin Tian melepaskan satu iblis evolusi, dan itu adalah iblis bintang 6. Lin Tian tersenyum, bagaimana dengan bintang 6? Begitu mendengar itu, Chuan dan Safi terkejut, bahkan Qin Feijian menarik napas panjang. Itu benar-benar iblis evolusi bintang 6. Lin Tian berkata santai, nikmati saja. Dalam sekejap, iblis lampu itu menelan semua iblis tingkat rendah. Safi sampai melongo. Sementara itu, Chuan tertawa, anak, kau mungkin tidak tahu, aku ini pengendali roh. Lalu kenapa? Tanya Lin Tian. Aku bisa mengendalikan orang lain, juga bisa mengendalikan iblismu, kata Chuan sombong. Lin Tian mengejek, oh? Kau yakin bisa mengendalikannya? Apa? Tak percaya? Coba saja, kata Lin Tian dengan santai. Baik. Akan kutunjukkan betapa menakutkannya aku. Setelah itu, Chuan mengeluarkan lonceng dan menggoyangkannya. Seketika, iblis lampu tampak terpengaruh, tapi malah berkata malas, kau hanya bisa mengendalikan iblis biasa. Aku? Lupakan saja. Nada meremehkan iblis itu membuat Chuan marah. Berani-beraninya kau meremehkanku? Kalau aku meremehkanmu, kenapa? Jawab iblis itu. Chuan pun panik dan mengeluarkan beberapa jimat hantu. Setelah jimat-jimat itu mengenai iblis lampu satu persatu, terbentuklah sebuah penghalang di sekitarnya untuk menjebaknya. Iblis lampu itu berlari-lari, tapi tidak bisa keluar. Chuan pun berkata dengan bangga, lihat, sekarang kau tidak bisa sombong lagi. Safi pun menghela napas lega dan mengejek Lin Tian. Anak, tanpa dia, aku ingin lihat seberapa hebat kamu sekarang. Lin Tian tertawa, dan Chuan serta Safi bertanya-tanya apa yang ditertawakan oleh Lin Tian. Anak muda, apa yang kamu tertawakan? Chuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, aku tertawa karena kalian bodoh. Bodoh? Chuan mulai kesal. Bagaimanapun, ia adalah seorang ahli setengah langkah, namun disebut bodoh oleh seseorang dari ranah emas. Ya, kamu bodoh. Tiba-tiba Lin Tian menghilang, muncul di belakang Chuan dan menyerangnya. Roh Chuan terlihat mengepul, lalu dia segera melarikan diri ke dalam formasi sambil berteriak, dasar bajingan. Lin Tian mengabaikannya dan justru mengejek Safi, sepertinya orang yang kamu pilih tak sehebat itu. Mendengar ini, Safi mundur beberapa langkah, lalu bersembunyi dalam formasi dan berkata kesal, anak muda, ini baru permulaan. Oh, masih ada jurus lain? Tanya Lin Tian dengan senyum mengejek, lalu berkata pada Chuan, ayo, bunuh dia. Kakak senior, aku sudah coba. Alat sihirku tak mempan padanya, bahkan teknik pengendalian roh juga tak berguna, kata Chuan dengan murung. Mendengar itu, Safi membentak, kamu bilang kamu hebat. Bagaimana aku tahu kalau orang ini sulit dihadapi? Keluh Chuan. Safi berkata dengan marah, aku tidak peduli. Kamu harus cari cara untuk mengalahkannya, atau aku yang akan mengurusmu. Kakak senior, bahkan kamu tak bisa menghadapinya, tapi kamu menyuruhku menyelesaikannya? Apa? Kamu mau membangkang? Safi berteriak, namun Chuan berkata, kakak senior, dari situasi sekarang, cuma ada satu cara. Katakan, bukankah istana kita menyegel satu raja iblis? Katanya memiliki 8 kekuatan jahat. Kalau aku memanggilnya, aku bisa mengalahkan bocah ini. Bukankah itu bagus? Safi tampak senang, namun Chuan murung, raja iblis itu disegel, dan kalau dilepas, sulit disegel lagi. Kalau begitu, guruku dan para tetua lain pasti menyalahkanku. Tenang saja, aku yang akan tanggung jawab, janji Safi. Chuan menghela napas, kalau begitu, aku coba. Setelah itu, Chuan menutup matanya, lalu auranya mulai berubah, seolah menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, semua alat sihir dan roh di tubuhnya menyatu menjadi sebuah lonceng besar. Ketika lonceng itu berayun di udara, ruang di sekitarnya mulai berguncang. Qin Feijian bingung sampai terdengar suara angin di sekeliling. Dalam suara-suara itu, ketika terdengar raungan harimau, Qin Feijian kaget, mereka gila.
Kenapa? Mereka ingin melepaskan Raja Iblis Bintang 8, Harimau Pedang Hitam. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum. Iblis Bintang 8? Ya, makhluk mengerikan yang disegel oleh istana salju hantu kita. Tapi mereka malah berencana membebaskannya? Lin Tian berkata santai, bukankah ini jadi ramai? Tentu saja. Orang-orang di sekitar istana bisa merasakannya, jelas Qin Fei Jian. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian berkata, seharusnya dibuat lebih besar. Maksudmu? Qin Fei Jian tak mengerti. Tapi Lin Tian tahu bahwa hal ini pasti akan menarik perhatian para tetua, dan ia berniat menangkap beberapa dari mereka untuk mencari tahu lokasi Tian Luo. Namun Lin Tian tidak menjelaskan hal ini kepada Qin Fei Jian, ia hanya tersenyum, tunggu saja. Qin Fei Jian cemas, tunggu apa? Lebih baik kabur. Namun Lin Tian tidak melarikan diri, ia tetap menunggu di sana. Di kejauhan, Safi berkata dengan bangga, anak muda, kamu cukup berani juga ternyata tak takut pada ini. Lin Tian tersenyum, tak ada yang perlu ditakuti. Baiklah, teruslah sombong. Safi marah, dan tiba-tiba sekelompok murid istana salju hantu datang mengelilingi mereka. Para murid ini memiliki kultivasi yang tidak lemah dan semuanya menggunakan teknik soul instant, menatap tajam ke arah Cuan dan bertanya. Awalnya Cuan tidak mau menjelaskan, tapi setelah melihat semakin banyak orang datang, dia berkata, Aku ingin menghadapi anak ini. Ketika orang-orang tahu bahwa Cuan hendak melepaskan Raja Iblis hanya untuk menghadapi seseorang dari ranah emas, mereka langsung memarahinya satu persatu. Kau gila? Hanya untuk seorang ranah emas? Hentikan, beberapa orang berseru panik. Namun Safi berseru, kalian semua, orang ini tidak mudah dihadapi. Harus pakai Raja Iblis untuk mengalahkannya. Orang-orang tak percaya. Mereka menganggap ini terlalu berlebihan, sampai akhirnya 3 bayangan muncul di langit. Seorang nenek tua, pria tua tinggi, dan pria tua pendek gempal. Semuanya tampak sepuh dan sangat berwibawa. Saat melihat mereka, semua orang memberi hormat, tetua ketiga, kelima, ke-8. Qin Fei Jian segera menjelaskan pada Lin Tian, yang nenek itu tetua kelima, gurunya Safi, dijuluki nenek berdarah dingin. Yang tinggi itu tetua ketiga, gurunya Cuan, ahli pengendali roh. Dan tetua ke-8, ahli pengendali suara yang bisa membunuh dengan suara. Mendengar penjelasan Qin Fei Jian, Lin Tian tersenyum, kalian punya berapa tetua? 10 orang. Biasanya yang lain tertutup, dan 3 ini yang mengurus istana salju hantu sekarang, jawab Qin Fei Jian. Lin Tian mengangguk paham. Ketiga tetua itu pun tampak marah. Cuan, apa yang kau lakukan? Tanya tetua ketiga. Guru, aku ingin menggunakan Raja Iblis untuk menghadapi bocah ini, jawab Cuan dengan hati-hati. Siapa yang menyuruhmu? Tetua ketiga membentak, dan Cuan menatap ke arah Safi. Safi segera berkata, tetua ketiga, aku yang mengusulkan. Kamu lagi. Tetua ketiga marah, dan tetua kelima si nenek berdarah dingin berkata, tetua ketiga, jangan langsung salahkan dia. Tanyakan dulu apa yang terjadi. Kamu selalu membelanya, gerutu tetua ketiga. Aku hanya ingin tahu inti permasalahan, jawab tetua kelima datar. Lalu tetua ketiga menatap Safi dan bertanya, ceritakan, ada apa? Safi pun menjelaskan tentang Lin Tian, dan akhirnya berkata, anak ini bisa menahan semua serangan, jadi kami berpikir memanggil Iblis Bintang 8. Menahan semua serangan? Tetua ketiga tak percaya. Tetua ke-8 pun mengerutkan dahi dan tersenyum kecut. Apa kau bercanda? Aku tidak bercanda. Kalau tak percaya, silakan coba sendiri, jawab Safi. Tetua ketiga menatap Lin Tian dan berkata, kalau begitu, aku ingin lihat seberapa kuat anak ranah emas ini. Setelah itu, tetua ketiga mengangkat tangan dan mengeluarkan kekuatan aneh untuk mengendalikan roh. Tapi Lin Tian hanya berdiri, tersenyum santai, kenapa terus angkat tangan? Tak capek? Tetua ketiga terkejut, dan nenek berdarah dingin berkata, sepertinya anak ini memang tak biasa. Tetua ketiga menoleh ke tetua ke-8, giliranmu. Siap. Tetua ke-8 lalu mengeluarkan bukin hitam dan mulai memainkannya. Musik itu menggema di sekitar Lin Tian, seolah ingin menghancurkannya hanya dengan suara. Semua orang di sekitar dapat merasakan suara yang mengerikan itu, sehingga banyak orang berpikir Lin Tian akan mati. Bahkan Qin Fei Jian di sisi juga sangat khawatir.
Dia bahkan takut Lin Tian akan mati, dan dirinya juga akan mati. Namun, Lin Tian hanya menatap orang-orang di udara dan tersenyum. Itukah tingkat kekuatan kalian? Dia, kata Sang Guru 8 dengan kebingungan, sementara Sang Guru 3 di sisi bertanya dengan penasaran, bagaimana? Bisakah dia bertahan? Dia juga bisa menahan suaraku. Sang Guru 8 merasa tertekan, dan sang wanita berdarah dingin berkata, baiklah, lebih baik aku yang melakukannya. Setelah itu, wanita berdarah dingin melambaikan tangannya, dan ribuan bunga es muncul di udara, lalu terbang menuju Lin Tian satu persatu. Boom! Boom! Bunga es ini menyerang roh Lin Tian, dan orang-orang yang menonton sangat terkejut. Hingga bunga es itu hilang sepenuhnya, Lin Tian tetap berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, itu saja? Ini? Wanita berdarah dingin terkejut, dan Safi langsung berkata, Master, saya bilang kan, dia bisa mengabaikan segala serangan. Mendengar itu, wanita berdarah dingin mengernyitkan dahi dan menatap Sang Guru 3. Sepertinya, Raja Iblis hanya bisa dilepaskan. Namun, Sang Guru 3 menatap segel yang perlahan-lahan mulai pecah di mana-mana. Jika benar-benar dikeluarkan, akan sangat sulit untuk menutupnya kembali. Atasi anak ini dulu. Wanita berdarah dingin berkata, sementara Sang Guru 3 menatap Guru 8, apa pendapatmu? 8? Saat ini satu-satunya cara. Jika tidak, kita tidak akan bisa menaklukkannya. Guru 8 merasa tertekan. Sang Guru 3 menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata, anak, jika kau tidak ingin mati, lebih baik menyerah sekarang, atau kau akan mati begitu Raja Iblis 8 bintang keluar. Di mana Raja Iblis 8 bintang? Sepertinya saya sudah menunggu lama, tapi tidak melihat kalian melepaskannya. Kata Lin Tian yang membuat Sang Guru 3 kesal, dan kemudian berkata pada Cuan, kau dan aku. Baik, Master. Cuan merasa sangat bersemangat, lalu raungan harimau di sekitarnya semakin keras, hingga ruang di sekelilingnya berguncang, dan orang-orang mulai panik. Qin Fei Jian bahkan lebih ketakutan dan berkata, sekarang, sudah selesai. Jangan khawatir, ini hanya Raja Iblis 8 bintang. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengeluarkan iblis lampu dari batas dan menyimpannya. Kemudian, sebuah pusaran muncul di udara, dan dari dalamnya muncul harimau hitam besar dengan bayangan pedang besar di punggungnya. Inilah Raja Iblis Hitam Pedang, Raja Iblis 8 bintang. Ketika ia muncul, banyak orang ketakutan dan mulai melarikan diri. Sang Guru 3 dan Cuan menggunakan cara mereka sendiri untuk mengendalikan Raja Iblis itu. Pada awalnya, Raja Iblis itu patuh, sedikit turun, dan melayang di depan Lin Tian. Sang Guru 3 memerintah, bunuh dia. Setelah Raja Iblis Hitam Pedang mengaum, ia menatap Lin Tian dengan kedua matanya, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak bayangan pedang hitam. Target serangan pedang hitam itu adalah Lin Tian yang tetap berdiri dan membiarkan serangan itu datang begitu saja. Namun, Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tertawa kepada Raja Iblis Hitam Pedang, kamu Raja Iblis, ada sedikit air di dalam dirimu. Raja Iblis Hitam Pedang menganggap dirinya sebagai Raja Iblis, namun sekarang ia bahkan diremehkan oleh seorang dewa alam emas, dan matanya mulai memerah, kekuatan pedangnya semakin kuat. Kekuatan yang sangat besar ini membuat Sang Guru 3 kesulitan mengendalikannya, lalu ia berteriak kepada orang-orang, kendalikan itu, semua orang pergi. Semua orang buru-buru bersembunyi, dan Cuan berkata, Master, apa yang harus saya lakukan sekarang? Raja Iblis ini sudah terlalu lama tersegel, dan dendamnya semakin besar, membuat kita sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Kata Sang Guru 3 dengan khawatir, dan Cuan terkejut mendengarnya. Jadi, ini lebih mengerikan dari saat ia disegel? Ya. Suara Sang Guru 3 terdengar sangat serius, namun Cuan ketakutan berkata, ini sudah berakhir. Wanita berdarah dingin mengerutkan kening. Apa? Setelah dikeluarkan, kita tidak bisa mengendalikannya? Safi juga penasaran menatap mereka, dan Guru 8 berkata, cepat, lakukan sesuatu. Dia sudah keluar dari kontrol. Jika kita menunggu, dia mungkin akan menyerang ruang istana kita, Ghost Snow Palace. Sang Guru 3 merasa terhimpit. Wanita berdarah dingin berkata dengan sangat serius, sialan. Guru 8 semakin cemas, kita harus mencari cara untuk menutupnya lagi. Namun Safi tidak suka itu, dia menatap ke kejauhan dan berkata, tunggu sampai dia mengalahkan anak itu. Saya takut sudah terlambat untuk membersihkannya.
Guru 8 berkata dengan khawatir, dan sang guru 3 juga berkata, jika kita benar-benar menunggu, maka semakin sulit untuk menutupnya kembali. Wanita berdarah dingin terlihat sangat serius, jadi jika kita tidak menutupnya sekarang, kita tidak akan bisa mengendalikannya? Ya. Sang guru 3 mengangguk, tetapi wanita berdarah dingin menatap Lin Tian yang tetap berdiri di sana, tak tergoyahkan, dan mengernyitkan dahi. Mari kita lihat siapa yang akan menang dulu. Namun sang guru 3 tahu bahwa konsekuensinya sangat serius, dan ia khawatir. Chuan mengeluh tentang Lin Tian, lalu berkata pada sang guru 3, Master, jangan khawatir, kita lihat saja dulu. Kita tunggu saja. Sang guru 3 merasa tak berdaya, namun tetap waspada untuk mencegah Raja Iblis menjadi terlalu dominan. Saat itu, Raja Iblis mengaum dan menyerang Lin Tian, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa pada Lin Tian. Para murid yang menonton dari jauh terlihat bingung. Beberapa dari mereka bahkan terbelalak. Apakah ini benar? Ya, benar. Anak itu, hanya di alam emas, bisa mengabaikan Raja Iblis 8 bintang? Semua orang tidak mengerti, namun Lin Tian tersenyum kepada Raja Iblis Hitam Pedang dan berkata, bukan aku yang menyegelmu. Tapi aku benci manusia. Oh, tapi aku rasa kamu sudah hampir seperti peliharaan untukku. Peliharaan? Hanya kamu? Bermimpi? Raja Iblis Hitam Pedang meremehkan, namun Lin Tian tertawa padanya dan berkata, kalau begitu aku harus mengalahkanmu dulu. Mengalahkan aku? Hanya kamu? Raja Iblis Hitam Pedang meremehkan dengan berbagai hinaan, namun Lin Tian tersenyum lebar lalu menggunakan cahaya penghakiman. Cahaya penghakiman adalah musuh yang tersembunyi. Jadi ketika Lin Tian menyerang Raja Iblis Hitam Pedang dengan cahaya putih, sesuatu yang sangat tidak menyenangkan terjadi. Raja Iblis Hitam Pedang segera menjerit kesakitan. Orang-orang penasaran tentang apa yang telah dilakukan Lin Tian pada Raja Iblis Hitam Pedang dan mengapa dia bisa membuatnya menjerit. Masih ada di sini? Lin Tian tertawa pada Raja Iblis Hitam Pedang, dan Raja Iblis Hitam Pedang mendengus marah. Aku akan memakanmu. Pada saat itu, Raja Iblis Hitam Pedang semakin besar, lalu melompat dan menatap langsung pada Lin Tian, berniat menelan roh Lin Tian. Lin Tian tersenyum licik. Lalu, cahaya putih menyinari tubuhnya dan terbang langsung ke dalam tubuh Raja Iblis Hitam Pedang. Raja Iblis Hitam Pedang terkejut, lalu mulai mempelajari hal tersebut. Sementara itu, orang-orang yang menonton terkejut, lihat, anak itu masuk ke dalam tubuhnya. Gila! Masuk ke tubuh iblis? Tidak, tapi ketika iblis bertemu dengan roh, ia akan menelan roh itu. 3 tetua juga berkata, anak ini, dia gila. Tetapi tetua ke-8 meragukan, anak ini, bagaimana berani dia menyerbu seperti ini? Itu menunjukkan dia punya cara untuk melawan iblis itu. Apa yang bisa dilakukan? Itu iblis. Tetua ketiga berpikir tidak ada yang bisa menahan iblis bintang 8. Tetua kelima terlihat tegang, saya harus menunggu untuk mengetahui ini. Tapi Safi penasaran, Master, apakah Anda pikir dia mungkin masih hidup? Ya, jawab tetua kelima, tetapi Safi merasa tertekan. Jika semuanya masih hidup, bagaimana kita bisa menangani dia? Biarkan kita lihat dulu, jawab tetua kelima dengan ekspresi serius, namun Chuan kemudian berbicara, anak ini, sebenarnya datang dari mana? Masih datang ke istana salju hantu kami, untuk apa dia? Dia datang untuk mencari seseorang. Safi berpikir bahwa Lin Tian mengatakan dia tidak lebih baik dari wanita itu, dan seluruh tubuhnya merasa sangat tertekan. Mencari seseorang? Tetua kelima penasaran melihat Safi, dan tetua ketiga mengejar, ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Safi tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan ini, jadi dia menceritakan kisahnya satu persatu. Mendengar ini, ketiga tetua semuanya berubah ekspresinya, dan Safi bertanya penasaran, Master, ada apa? Dia datang untuk mencari dia? Tetua kelima berkata dengan lebih serius, ya. Siapa? Di mana dia? Safi bertanya dengan tergesa-gesa, tetapi tetua kelima jelas tidak berani mengatakannya, hanya bisa diam. Dan Safi melihat dua tetua lainnya, namun mereka juga tidak berkata apa-apa. Safi semakin bingung, apa yang sedang terjadi? Jangan tanya terlalu banyak, kata tetua kelima, yang membuat Safi semakin penasaran, tetapi Chuan juga terlihat ragu. Pada saat ini, di dalam pikiran iblis Black Sword Tiger, Lin Tian tertawa dan berkata, kau mungkin bisa hidup jika kamu menuruti aku sekarang. Berbalik kepadamu? Bermimpi?
Iblis Black Sword Tiger mendengus, dan Lin Tian terpaksa mengeluarkan banyak hadiah. Tubuh iblis itu sangat tidak nyaman dan mengaum, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau bisa terus menahan sampai kau habis." "Bagaimana kau bisa begitu kejam?" tanya Black Sword Tiger dengan cemas, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan." Setelah seperempat jam, Black Sword Tiger tak bisa tahan lagi dan berkata, "Berhenti, berhenti. Apa yang harus aku lakukan untuk kembali?" Aku akan," jawab Black Sword Tiger. "Bagus, ayo." Setelah Lin Tian berkata demikian, ia masuk ke dalam segel roh dan membuat iblis Black Sword Tiger yang telah berubah menjadi roh itu membuat kontrak dengannya. Setelah semuanya selesai, Lin Tian terbang keluar dari tubuh Black Sword Tiger dan memasukkannya ke dalam kotak bintang hantu. Orang-orang di sekitar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Lin Tian melihat ke arah tiga tetua yang berada di kejauhan dan tersenyum. "Tiga, apakah masih ada cara lain?" Ketiga tetua terkejut dan saling berpandangan. Safi di sisi lain tampak gelisah. "Master, bagaimana bisa anak ini bahkan mengalahkan Raja Iblis? Sepertinya dia bukan orang biasa di alam emas. Lalu, bagaimana kita harus melakukannya?" Safi tidak mengira hasilnya akan seperti ini, jadi hatinya sangat enggan, dan wajahnya terlihat putus asa. Mendengar ini, tetua kelima berkata putus asa, "Orang ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Ketiga tetua lainnya setuju dengan tetua kelima, sehingga tetua ketiga saling memandang dan langsung memerintahkan para murid yang hadir untuk mundur. Kata "mundur" langsung diikuti oleh banyak orang yang menggunakan teknik jiwa untuk pergi secepat kilat. Begitu cepat? Lin Tian sebenarnya berpikir bahwa orang-orang ini akan memikirkan cara untuk menghadapi dirinya lagi, tetapi sekarang sepertinya mereka berpikir lebih jauh. Qin Fei Jian di samping berkata dengan canggung, "Kamu telah menakut-nakuti ketiga tetua. Sepertinya kita harus pergi lagi." Lin Tian berkata tanpa pilihan, dan membuat Qin Fei Jian memimpin jalan, namun tidak ada orang di jalan, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Bahkan gunung keempat pun kosong. Lin Tian melihat dengan senyum pahit, "Apakah mereka tidak akan menghentikanku? Yang bisa membunuh Raja Iblis, tetapi ketiga tetua tidak bisa menghentikanmu, jadi siapa yang berani menghentikanmu?" Qin Fei Jian menjelaskan. Mereka mempercepat langkah mereka. Namun saat ini, di sebuah istana di Istana Salju Hantu, ketiga tetua telah mengumpulkan semua murid kuat dari Istana Salju Hantu. Di ruang ini, ketiga tetua melihat ratusan orang dan berkata, "Apakah kalian mendengar tentang invasi dari alam emas?" Beberapa orang yang belum melihat Lin Tian berkata, "Ketiga tetua, orang seperti itu, serahkan saja pada saya." Beberapa orang lainnya berkata, "Saya rasa orang seperti itu bisa kita tangani dengan mudah. Kenapa harus begitu cemas? Apakah bisa ditangani dengan mudah?" Ekspresi ketiga tetua berubah buruk, tetapi orang-orang ini tidak tahu maksud ketiga tetua, dan tetua kedelapan di samping mengernyit, "Kalian tahu? Raja Iblis yang kami segel saja tidak bisa ditangani seperti yang dia katakan. Apakah kalian berani bersikap begitu sembrono?" "Apa?" Orang-orang itu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tetua kelima, wanita tua yang berdarah dingin, berkata dingin, "Saya harap kalian bisa memperbaiki sikap kalian dan menyadari betapa mengerikannya orang itu." Setelah mendengar ini, orang-orang itu mulai mereda, tetapi wajah mereka yang sombong dan tinggi hati tetap tidak berubah, jelas tidak menganggap Lin Tian serius. Ketiga tetua menatap mereka dan berkata, "Dengan kecepatan orang itu sekarang, diperkirakan dalam setengah hari dia akan tiba di sini, jadi saya perlu kalian semua memikirkan bagaimana menghadapinya." Ketiga tetua, "Besar kemungkinan jika kita semua bertarung bersama, kita bisa mengalahkannya," salah seorang murid mengusulkan. "Apakah kalian pikir lebih banyak orang akan lebih baik?" Ekspresi ketiga tetua semakin tegang, tetapi orang-orang itu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya ketiga tetua berkata lagi, "Kami ketiga tetua baru saja memutuskan untuk mengaktifkan formasi salju hantu dari Istana Salju Hantu kami, dan formasi ini memerlukan usaha semua orang. Jadi, tunggu sampai semua orang masuk ke dalam formasi. Tanpa izin saya, tidak ada yang boleh keluar dari formasi dan bertarung dengan orang itu, oke?" Ketika mereka mendengar tentang formasi salju hantu, mereka saling memandang dan mulai berbicara. Ketiga tetua melihat ruang yang gaduh dan berteriak, "Apakah kalian mendengarku?" "Ya." Semua orang menjawab serempak, dan ketiga tetua berdiri dan berteriak, "Sekarang, semua orang masuk ke dalam formasi. Jangan biarkan aku mendengar satu suara lagi." "Ya."
Setelah itu, mereka pergi satu persatu, namun tetua ke-8 mengernyit, saya tidak tahu apakah formasi salju hantu bisa mengalahkannya. Jika kita bahkan tidak bisa menggunakan formasi salju hantu, siapa yang bisa menandingi dia di istana salju hantu kami? Kata ketiga tetua dengan putus asa. Tetua kelima berkata, jika kita tidak bisa menghentikannya, beritahu dia di mana wanita itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?